تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Sekarang masuk ayat berapa? Ayat 60 67 ya. Ayat 67 kita baca sampai ayat 69 ya. 67 sampai 69. Karena ayat 70 nyambungnya ke halaman berikutnya, ayat 71 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضلون إلا أنفسهم وما Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab. Kalau disebut ahlul kitab berarti yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Allah mencela mereka karena mereka berdebat. Jadi Yahudi dan Nasrani saling berdebat, saling berhujah, mengaku bahwa agama mereka adalah agamanya Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu beragama Yahudi, atau agama Yahudi itu adalah sama dengan agama Nabi Ibrahim. Kata orang Nasrani, ya, mengatakan bahwa Yahudi itu beragama Nasrani. Makanya dicela oleh Allah dengan ayat 65. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Hai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat fi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim? Ya. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal tidaklah kitab Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah kecuali setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi, padahal kitab Taurat yang merupakan rujukan utama orang Yahudi, ya, itu turunnya setelah Nabi Ibrahim, ya, ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Begitu juga dengan Injil, ya, ini lebih lama lagi, jemaah rahimakumullah, jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bisa kalian wahai Nasrani mengatakan Ibrahim itu beragama Nasrani? Ya, afala ta'qilun, kemana akal kalian? Apakah kalian tidak berpikir? Nah, kemudian di ayat 66 jemaah rahimakumullah, ya, Allah mengatakan bahwa mereka berdebat, yang mana berdebat dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dikatakan oleh ayat 66 bahwa mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ahlul kitab ini dulu, Bapak Ibu, kalau mereka berdebat, mereka selalu menggunakan ilmu, ya, berdebat dengan ilmu. Tapi kenapa sekarang kata Allah kalian berdebat di mana kalian nggak pakai ilmu, tapi pakai perasaan, ya, pakai prasangka, bukan dengan ilmu. Padahal agama itu harus dibangun dengan ilmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Nah, kemudian ayat 67 Allah menyatakan secara tegas bahwa Ibrahim yang diaku oleh mereka sebagai Yahudi atau Nasrani mengaku bahwa Ibrahim itu adalah Nasrani, ya, secara tegas Allah mengatakan bahwa Ibrahim bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani, ya. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya. Makana tidak ada. Ibrahim maksudnya Ibrahim bukanlah Yahudian, ya, orang yang beragama Yahudi, wala Nasraniyan, dan bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang musyrik. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini kalimat yang sangat kuat, Bapak Ibu. Karena ketika Allah menyatakan, Allah menggunakan dua metode di sini, ya. Metode tahalli dan metode tahalli, yang kedua tahalli. Pakai kha sama pakai ha.
kalimat itu kalau diucapkan dengan bentuk takhalli dan tahalli, ya, itu sangat kuat. Maka dalam kaidah bahasa Arab ini kalimat yang sangat kuat karena Allah menyebut takhalliyah qabla tahalliyah. Ya. Allah mentiadakan dulu, setelah itu Allah mengisbat, menetapkan. Seperti kalimat la ilaha illallah. Ditiadakan, setelah itu ditetapkan. Tidak ada Tuhan, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Ini kalimat yang kuat. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga dalam ayat ini. Allah mentiadakan, Allah mengkosongkan. Allah mengkosongkan Nabi Ibrahim dari Yahudi dan Nasrani. Artinya Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani. Setelah itu Allah menetapkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jemaah rahimakumullah. Jadi sama sekali Nabi Ibrahim itu tidak ada kaitannya dengan Yahudi dan juga tidak ada kaitannya dengan Nasrani, karena beliau sudah ada sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Jemaah rahimakumullah. Bagaimana bisa orang yang sudah ada terlebih dahulu dikait-kaitkan dengan orang yang sudah ada kemudian hari? Jemaah rahimakumullah. Ya. Pelajaran dari ayat ini, ya, potongan dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa hendaklah kita mencontoh Nabi Ibrahim. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mentabarrukkan beliau, membebaskan beliau dari Yahudi dan Nasrani. Jadi sebisa mungkin kita tabarruk. Tabarruk itu membebaskan diri dari Yahudi dan Nasrani, baik agamanya atau gaya hidupnya atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan orang Yahudi atau dengan orang Nasrani. Ya, sebisa mungkin kita nggak sama dengan mereka. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan kiblat saja dipindah sama Allah. Karena Nabi nggak mau sama dengan orang Yahudi. Akhirnya dipindah dari Baitul Maqdis, dipindah ke Ka'bah. Nabi itu Bapak Ibu memerintahkan sahabatnya untuk menyemir jenggot. Ya, jenggot sahabat yang sudah berwarna putih diperintah oleh Nabi untuk disemir dengan warna merah supaya tidak sama dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak nyemir jenggot. Jemaah rahimakumullah. Ya, bagaimana dengan kita? Kita kan nggak hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Ya, kata ulama tetap dianjurkan untuk semir jenggot dengan warna merah. Cuman kalau kulitnya hitam semirnya warna merah ini jadi lucu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian misalnya Nabi SAW puasa Asyura, ya, itu kan puasa yang pertama dilakukan oleh orang Yahudi toh. Kemudian supaya beda, maka Nabi memerintahkan sahabatnya untuk puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelah. Jadi sebisa mungkin kita mengambil perbedaan dengan orang Yahudi atau dengan orang Nasrani. Jamaah rahimakumullah. Jangan tasyabbuh dengan mereka. Jangan menyerupai mereka. Karena Nabi mengatakan laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Bukan golongan kami orang yang menyerupai orang-orang selain kami, maksudnya selain Islam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kenapa kita dilarang meniru orang kafir? Walaupun secara lahiriah penampilan Bapak Ibu. Ya kan? Bukan hanya dalam urusan ritual, ya, bukan hanya dalam urusan batiniah, tetapi dalam urusan lahiriah, penampilan pun, ya kan, kita ini dilarang oleh Nabi SAW untuk menyerupai mereka. Kata Imam Ibnu Taimiyah, annal musyabaha fil umuri dhahira turitu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaq wal a'mal. Karena menyerupai dalam urusan yang zahir, ya, dalam penampilan, jemaahullah, itu dapat berdampak kepada ujung-ujungnya nanti berdampak kepada menyerupai dari segi akhlak, dari segi perilaku, kemudian bahkan ujung-ujungnya dari segi amal, dari segi ritual. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ya, jadi penyerupaan secara zahir bisa berdampak kepada penyerupaan
nanti secara batin atau secara ritual. Jemaah rahimakumullah, hati-hati ya. Jadi jika dalam adat kebiasaan saja kita dilarang menyerupai orang Yahudi atau orang Nasrani, apalagi yang lebih daripada itu, jemaah rahimakumullah ya. Jadi dalam ayat ini Allah membebaskan Nabi Ibrahim dari Yahudi dan Nasrani, sehingga pengakuan mereka dibatalkan oleh ayat ini. Ya, maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Yahudiyan ini maknanya adalah bukan orang Yahudi ya, tetapi agama Yahudi. Sedangkan Nasraniyan berarti pada agama Nasrani. Ya. Kenapa agama mereka disebut Yahudi atau Nasrani, Bapak Ibu? Kenapa agama itu disebut Yahudi? Nah, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat pertama yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dan beberapa ulama lainnya mengatakan Yahudi itu berasal dari bahasa Arab. Maknanya adalah hada, dari kata hada. Hada artinya kembali. Jamaah rahimakumullah, ya. Misalnya firman Allah, wa bi'sal mihad. Neraka itu sejelek-jeleknya tempat kembali, ya. Yahudi artinya kembali. Dikatakan demikian karena mereka bertaubat dari dosa penyembahan patung anak sapi. Ya, bertaubat. Nah, sehingga mereka dikatakan kembali kepada agama yang murni, yaitu agama tauhid. Walaupun setelah itu mereka kambuh lagi. Jamaah rahimakumullah. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, Yahudi diambil dari anak pertama, nama anak pertama Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Orang Arab, Bapak Ibu, kalau nulis sesuatu ya biasanya memang agak ini ya, agak beda antara pengucapan dengan penulisan. Jamaah rahimakumullah. Misalnya diucapkannya Yahuda tapi ditulisnya Yahuda. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab titik itu baru muncul jauh setelah Nabi wafat. Makanya kita dapati dalam Al-Quran itu kan ada perbedaan bacaan. Ada yang membaca afala tatadzakkarun, afala yatadzakkarun. Karena itu yang beda cuma titiknya toh. Ya atau ta, jemaah rahimakumullah. Seperti musaitirin, ada yang membaca musaitirin. Jadi pengucapan itu karena orang Arab pada zaman dahulu tidak mengenal baca tulis, jemaah yang mereka gunakan adalah hafalan. Ya. Nah, sehingga menurut pendapat yang kedua, Yahudi ini diambil dari nama pertama anaknya Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Baik, sedangkan dalam kitab Mafatihul Ghaib ya, yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa kata Yahudi itu dari yatahawwad. Yatahawwad artinya menggerak-gerakkan kepala. Jadi misalnya gini. Nah, itu namanya yatahawwad. Misalnya dengan minum kopi kan, habis minum kopi nikmatnya luar biasa. Itu namanya yatahawwad. Ya, Yahudi itu. Nah, kenapa mereka disebut Yahudi? Karena mereka ini ketika membaca kitab Taurat sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Ini ya. Baik. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang berzikir sambil goyang-goyang kepala itu menyerupai Yahudi. Ada sebagian, tapi sebagian lain mengatakan oh tidak masalah apabila menggerak-gerakkan kepala itu menghasilkan kekhusyuan. Karena kita diperbolehkan zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Tapi sebagian lain mengatakan itu menyerupai orang Yahudi, ya kan? Gini. Ya. Ada seorang kiai ditanya, Pak Kiai, apa hukumnya zikir sambil geleng-geleng kepala? Dijawab sama kiainya, kalau kamu minum kopi,
Habis minum kopi kamu geleng-geleng kepala, itu tandanya apa? Oh nikmat. Nah berarti itu nikmat itu, jangan dilarang katanya. Baik, ini perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan boleh-boleh saja, ada yang mengatakan tidak boleh karena menyerupai Yahudi. Wallahu taala alam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Nasrani, Bapak Ibu, kenapa dinamakan agama Nasrani? Ya. Nasrani ada dua pendapat juga ya. Pendapat pertama mengatakan ini berasal dari kata Nasara. Nasara artinya orang-orang yang menolong, yaitu orang-orang yang siap membela Nabiullah Isa alaihissalam ketika Nabi Isa mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir saat itu. Makanya pengikutnya disebut dengan Nasrani. Ya. Lalu di kemudian hari berubah menjadi Kristen. Nggak tahu itu gimana perubahannya itu. Saya pernah ketemu dengan orang Nasrani asli, original. Ya, saya tanya, Pak, Nasrani sama Kristen itu beda nggak? Oh beda. Nasrani agama sendiri, Kristen juga agama sendiri katanya. Ya, jadi Kristen, Nasrani. Ya, saya bilang setahu saya Nasrani Kristen itu sama aja. Ya, Kristen hanya ada dua, Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Jamaah rahimakumullah. Saya bilang gitu. Oh beda, itu Kristen sendiri, Nasrani sendiri. Ya. Tapi yang saya tanya ini bukan ahli agama. Ya, sepertinya dia nggak pernah ke gereja. Jamaah rahimakumullah. Ya. Tetangga saya dulu waktu di Janti. Ya. Baik. Pendapat kedua mengatakan Nasara ini dinisbatkan kepada tempat di mana dahulu Nabi Isa alaihissalam menetap di tempat tersebut. Jamaah rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang mengikuti Nabi Isa disebut dengan Nasrani. Ya, baik. Kemudian setelah Allah membersihkan Nabi Ibrahim dari pengakuan mereka bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani atau Nasrani, maka kemudian Allah menetapkan sifat yang mulia kepada Nabi Ibrahim. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Ibrahim itu adalah hanifan, orang yang hanif. Nah, di sini ada 3 pujian Allah untuk Nabi Ibrahim. Hanifan, yang kedua musliman, yang ketiga wa ma kana minal musyrikin. Apa itu hanif, Bapak Ibu? Nah, hanif ada 2 maknanya. Yang pertama dia bisa bermakna lurus. Ya. Disebut hanif itu orang yang lurus, ya, orang yang istiqamah. Jemaah rahimakumullah. Ya, hanif tidak berbelok-belok, dia tidak condong ke kanan, tidak juga condong ke kiri, lurus, Bapak Ibu. Ya, itu agama Nabi Ibrahim. Kemudian pendapat kedua mengatakan hanif dimaknakan mukhlis, orang yang murni agamanya, tidak tercampur oleh apapun, tidak tercampur oleh kesyirikan, tidak tercampur oleh kekufuran dan lain sebagainya, murni, tidak ada perubahan dalam kitab sucinya. Itu namanya hanif, Bapak Ibu. Ya. Ada pendapat lain mengatakan hanif ini maknanya condong, yaitu orang yang condong kepada kebenaran, ya, meninggalkan keburukan. Jadi begini, Pak, misalnya ada keburukan, ya, ada kebaikan. Nah, kita berada di tengah-tengah keburukan, ya, di sekeliling kita ini banyak keburukan. Tapi kita condong kepada kebaikan sehingga kita meninggalkan keburukan itu. Itu namanya hanif. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, hidup di tengah-tengah keluarga yang mencintai berhala. Bahkan keluarganya sendiri punya usaha jual beli berhala. Jadi bikin berhala, habis itu dijual. Ya. Bahkan dikatakan Nabi Ibrahim pernah disuruh oleh keluarganya untuk menjual berhala. Bayangkan itu, ya. Untuk menjual berhala. Tapi Nabi Ibrahim ketika menjual berhala, beliau malah bikin berhala itu nggak dibeli sama orang. Kalau keluarganya yang jual, siapa yang mau beli berhala ini? Bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat.
Siapa yang susah rezekinya, belilah berhala ini, karena berhala ini bisa mendatangkan rezeki. Sedangkan Nabi Ibrahim ketika menjual berhala, dia berkata, siapa yang membeli berhala ini, dia tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, maka tidak ada yang membeli. Jemaah rahimakumullah. Ya, itu namanya hanif. Dia dikelilingi oleh keburukan, tetapi dia condong kepada kebaikan, sehingga dia tinggalkan keburukan tersebut. Ya. Kemudian sifat yang kedua, musliman, bahwa Nabi Ibrahim itu muslim, seorang yang tunduk kepada Allah. Jadi predikat muslim ini tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad ya. Semua umat-umat terdahulu yang tunduk kepada Allah, mereka disebut dengan muslim. Ya. Muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang yang syirik. Ya. Jadi di sini Allah mentiadakan Nabi Ibrahim dengan 3 perkara atau dari 3 perkara. Yang pertama, bahwa beliau bukan Yahudi. Yang kedua, beliau bukan Nasrani. Yang ketiga, beliau bukan musyrik. Karena agama yang besar saat itu ada 3, Bapak Ibu. Agama musyrik, kesyirikan, yaitu agamanya orang-orang Mekah, paganisme, mereka menyembah berhala. Kemudian yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani. Nabi Ibrahim dibersihkan dan disucikan Allah dari 3 agama tersebut. Ya. Kemudian ayat 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim, lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang menjadi pengikut beliau. Nah, maksud ayat ini jemaah rahimakumullah, ya. Orang yang paling berhak untuk mengatakan agama Nabi Ibrahim itu apa, ya. Seperti apa agamanya dan apa nama agamanya, itu adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim di masanya, pengikut di masanya. Bapak Ibu. Adapun Yahudi, Nasrani, mereka tidak hidup di masa Nabi Ibrahim. Jadi mereka tidak berhak untuk mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Jemaah rahimakumullah. Yang paling berhak mengatakan orang itu beragama ini, beragama A, beragama B, itu adalah pengikutnya, orang-orang yang hidup di masanya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ibarat gini ya. Orang yang paling berhak mengatakan seseorang itu baik siapa? Orang terdekatnya, Bapak Ibu. Kalau laki-laki yang paling berhak mengatakan baik atau tidak itu siapa? Istrinya. Jemaah rahimakumullah. Adapun orang hanya melihat sekilas saja, seperti jamaah melihat ustadz, seperti baik banget begitu. Tapi yang tahu betul ustadz itu baik atau tidak siapa? Istrinya, Pak. Makanya kuncinya ustadz-ustadz itu ada di istrinya. Makanya banyak ustadz takut sama istrinya. Ya kan? Ya, jangan macam-macam kau. Kalau ini dibuka, nah jemaahnya lari semua nanti. Jemaah rahimakumullah. Jadi orang terdekatlah yang paling tahu sesungguhnya, jemaah rahimakumullah. Nah, maka Allah mengatakan lalladzina taba'uhu. Yang paling berhak mengatakan agama Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menjadi pengikutnya di masa Nabi Ibrahim hidup. Kemudian, nah ini kekhususan ya. Kekhususan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Allah mengatakan wa hadzan nabi, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad. Allah mengatakan yang paling berhak untuk menyebut agama Nabi Ibrahim itu agamanya apa, seperti apa, itu pengikutnya pada masa Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Muhammad. Subhanallah. Padahal Nabi Muhammad, Bapak Ibu, tidak hidup di masa Nabi Ibrahim. Tapi ini kekhususan, kemuliaan untuk beliau ya. Yang mana pengakuan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama Nabi Muhammad sama dengan agama Nabi Ibrahim. Agamanya hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nah, kemudian
walladzina amanu, dan orang-orang beriman yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Itu juga lebih berhak untuk mengatakan atau menyatakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena agamanya pengikut Nabi Muhammad sama dengan agama pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata ulama, ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaan umatnya. Subhanallah. Walaupun tidak hidup di masa Nabi Ibrahim, tetapi pengakuan mereka tentang Nabi Ibrahim diterima oleh Allah. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wallahu waliyul mu'minin, dan Allah waliyul mu'minin, adapun Allah waliyul mu'minin, pelindung orang-orang beriman. Ya. Kata ulama, itsbat wilayatillah lil mu'minin, Allah menetapkan dirinya sebagai pelindung bagi orang beriman. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita tidak punya pelindung di antara manusia, jangan takut, jangan bersedih, karena kita punya pelindung yang hebat, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selama iman kita ini jujur kepada Allah, Allah akan melindungi hidup kita. Ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pertolongan Allah ada kaitannya dengan keimanan. Ya. Di ayat lain Allah mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami, kata Allah, menolong orang beriman. Jadi selama kita betul-betul beriman kepada Allah, Allah akan menolong hidup kita, Allah akan melindungi, Allah akan menjaga. Harusnya ketika kita mendapatkan atau mendengar ayat ini, Bapak Ibu, kita tenang, tidak takut dalam hidup ini, karena kita mendapatkan jaminan dari Allah untuk dilindungi. Wallahu waliyul mu'minin. Orang kalau mendapatkan jaminan perlindungan dari polisi, dari tentara, dari presiden, dia nggak akan takut dengan ancaman, Bapak Ibu. Ya, kemanapun dia pergi, dia nggak akan takut, karena dia merasa dilindungi. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, orang beriman jangan takut, karena orang beriman harus merasa dia sedang dilindungi oleh Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian takut, jangan kalian sedih. Ya, kalian adalah orang-orang yang tinggi selama kalian beriman kepada Allah, karena Allah akan melindungi kalian. Ya. Kemudian ayat berikutnya, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudhillunakum. Waddat ta'ifah, sekelompok orang dari kalangan ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, amat sangat menginginkan, law yudhillunakum, seandainya mereka dapat menyesatkan kalian, wahai orang-orang beriman. Nah, waddat ini satu akar kata dengan mawaddah. Mawaddah apa artinya? Ya Pak, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa artinya mawaddah itu? Hah? Oh, berarti selama ini jenengan cuman hafal kata-katanya aja, tapi nggak tahu maknanya. Sakinah apa artinya? Tenang. Dari kata sukun, ya, tenang. Makanya orang sukun tuh orangnya tenang-tenang semua, Pak. Ya. Kemudian mawaddah apa artinya? Apa? Cinta kasih. Ya. Kemudian yang ketiga rahmah. Apa artinya? Sayang. Cinta kasih sama sayang. Baik, ya. Nah, jadi waddat ini dari kata mawaddah. Waddat itu amat sangat ingin, Bapak Ibu. Kalau berkaitan dengan orang itu, kalau amat sangat ingin, maka dia sudah sampai kepada tahap cinta. Nah, ahlul kitab, sekelompok di antara mereka amat sangat menginginkan, ya, amat sangat suka seandainya mereka bisa menyesatkan orang-orang beriman.
membuat orang-orang beriman itu beragama sebagaimana agama mereka, atau kembali kepada agama sebelumnya, yaitu agama kesyirikan. Ya, sebagaimana Abu Bakar dulu pernah syirik, ya kan? Umar pernah syirik. Mereka menginginkan seandainya orang-orang beriman itu murtad. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kenapa mereka menginginkan orang beriman itu sesat atau murtad, Bapak Ibu? Allah sebutkan di ayat lain di surah Al-Baqarah, karena ada kedengkian di hati mereka. Orang itu kan kalau dengki, maka dia tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan atau kebenaran atau kenyamanan. Jemaah rahimakumullah, itu dengki, ya. Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Ahlul kitab itu menginginkan seandainya mereka dapat membuat kalian kembali dari iman kepada kekafiran, ya, dari tauhid kepada kesyirikan. Kenapa hasadan min 'indi anfusihim? Sebab mereka ada hasad di dalam diri mereka. Jadi orang yang paling dengki kepada orang beriman adalah Yahudi atau Nasrani. Jamaah rahimakumullah. Mereka sangat dengki, apalagi Yahudi, Bapak Ibu. Ya, banyak yang didengki oleh orang Yahudi dari orang beriman. Di antaranya adalah ucapan salam, kemudian ucapan amin di dalam sholat, kemudian hari Jumat orang beriman berkumpul menunjukkan kebesaran dan kekompakan mereka pada hari Jumat. Itu membuat orang Yahudi iri. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, jadi ini bahaya iri atau dengki, Bapak Ibu. Ya. Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Jamaah rahimakumullah, itu dengki. Dan mulai seseorang itu mulai kena penyakit dengki apabila dia mulai tidak suka dengan keberhasilannya orang, tidak suka dengan kesuksesannya orang, mengkritik keberhasilannya orang, mengkritik kesuksesan orang. Oh, paling ini, itu ada dengki di dalam hatinya. Jamaah rahimakumullah. Dia nggak suka kalau orang lain berhasil. Nah, bagaimana cara mengobati dengki, Bapak Ibu? Caranya gampang, tapi praktiknya yang susah. Ya. Cara yang pertama, berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan dengki dari hati kita. Doanya ada di surah Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, lakukan perkara yang terbalik. Jadi kalau orang dengki itu kan biasanya susah memuji orang lain, toh. Nah, lakukan kebalikannya, memuji orang tersebut. Orang dengki itu biasanya curiga, maka lakukan kebalikannya, husnuzan. Orang dengki itu biasanya, jemaah rahimakumullah, tidak mau mendoakan kebaikan kepada orang yang dia dengki. Lakukan kebalikannya, doakan kebaikan. Jemaah rahimakumullah. Kita kalau sudah mulai iri kepada seseorang, Bapak Ibu, nah, udah, cara ngobatinnya apa tadi? Doakan kebaikan untuk dia. Ya Rabb, semoga dia sehat selalu. Rumah yang baru dia bangun, semoga rumahnya barokah. Mobil yang baru dia beli, semoga mobilnya barokah. Kalau dia nyicil, semoga cepat lunas cicilannya. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu akan menghilangkan kedengkian dari hati kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jangan dengki, karena dengki ini sifat pertama di langit dan sifat pertama di bumi. Pertama di langit adalah iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah keluarkan dari surga. Qabil membunuh Habil karena dengki kepada Habil. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian, wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yudhillun, dan mereka tidaklah menyesatkan illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyesatkan diri mereka sendiri. Nah, Allah menjamin orang beriman, wahai orang beriman, jangan takut kalau kalian ingin disesatkan oleh orang Yahudi, ingin diajak oleh orang Yahudi untuk masuk agama mereka, jangan takut. Karena sesungguhnya mereka tidak akan dapat menyesatkan kalian.
Sesungguhnya mereka sedang menyesatkan diri mereka sendiri tapi mereka tidak sadar. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Sesat tapi tidak sadar bahwa dirinya sesat, ya. Salah tapi nggak nyadar, dia nggak ngerti bahwa dirinya salah, jemaah rahimakumullah. Sehingga dia selalu menganggap dirinya benar. Pekan depan insyaallah kita masuk ayat 70 nggih. Pekan depan seruan kepada ahli kitab, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.